Ketua KPK tegaskan penetapan tersangka Kabasarnas tak langgar aturan hukum. Abadikini.com, Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri angkat bicara soal polemik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan Basarnas RI Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Firly memastikan, seluruh rangkaian kegiatan KPK termasuk OTT hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku. KPK melakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidananya, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan para pihak atas perbuatannya sebagai tersangka, kata Firly dalam keterangannya, Ahad tanggal 30 Juli tahun 2023. Seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku, sambungnya. Firly menjelaskan, pengertian tertangkap tangan menurut pasal 1-19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Setelah dilakukan tangkap tangan, lanjut Firly, maka terhadap peristiwa dugaan tindak pidana tersebut harus sudah dapat ditentukan dan ditetapkan sebagai peristiwa tindak pidana korupsi, serta status hukum para pihak terkait dalam waktu 1x24 jam. Firly mengakui, dalam OTT di Basarnas melibatkan perwira tinggi TNI AU yakni Marsdia TNI Henry Alfiandi. Firly pun memastikan, gelar perkara dalam OTT Basarnas RI telah melibatkan Puspom TNI. KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal, untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait. Maka kemudian KPK melanjutkan proses penanganan perkara yang melibatkan para pihak dari swasta atau non-TNI, militer, dan menyerahkan penanganan perkara yang melibatkan oknum militer TNI kepada TNI untuk dilakukan koordinasi penanganan perkaranya lebih lanjut, tegas Firly. Sebelumnya, KPK menetapkan Kabasarnas RI Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka. Henry menyandang status tersangka setelah KPK menggelar OTT di Jakarta dan Bekasi pada Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023. KPK menduga Henry Alfiandi menerima suap sebesar 88,3 miliar rupiah. Suap itu diterima Henry melalui anak buahnya Korsmin Kabasarnas RI, Afri Budi Cahyanto ABC, selama periode 2021-2023. Henry menyandang status tersangka bersama Korsmin Kabasarnas RI, Letkol A. D. M. Afri Budi Cahyanto, ABC, Komisaris Utama PT Multi Getafika Cipta Sejati, Mul Sunadi Gunawan, MG, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati, Marilia MR, Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil RA. Adapun untuk proses hukum terhadap Henry dan Afri diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan hukum yang berlaku. Sementara Mul Sunadi Gunawan, Marilia dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.